Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan menyajikan materi tentang mengaktualisasikan diri melalui teks artikel ilmiah. Sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Hasnah Faiza ARNH selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menyajikan materi kami pada hari ini, tepatnya yaitu 22 Desember 2020. Saya, Umi Nadra, pemateri pertama dengan NIM 2005111538 akan menyajikan materi presentasi saya dengan 3 subjudul. Yang pertama yaitu membangun konteks teks artikel ilmiah, yang kedua menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah, dan yang ketiga mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai membangun konteks teks artikel ilmiah. Laporan penelitian sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada bab 4, ternyata dapat dituangkan ke dalam artikel ilmiah. Terdapat 3 jenis artikel ilmiah. Yang pertama, artikel penelitian, yaitu artikel yang didasarkan pada sebuah penelitian. Yang kedua, artikel konseptual, yaitu artikel sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Artikel jenis kedua ini tidak termasuk ke dalam laporan penelitian. Dan yang ketiga, artikel ilmiah populer, yaitu artikel yang pada dasarnya sama dengan artikel konseptual, hanya saja disajikan dengan gaya yang lebih informal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah ternyata disusun menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Dengan artikel ilmiah, kita dapat mengkomunikasikan kompetensi keilmuan kita kepada pihak lain. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah. Jenis-jenis teks akademik lainnya yaitu dapat berupa buku, laporan penelitian, tesis, disertasi, ulasan, dan sebagainya. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Yang kedua, artikel non-penelitian adalah artikel yang biasanya merupakan hasil ulasan konsep. Dan yang ketiga, artikel ilmiah populer yang merupakan subjenis lainnya. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas mengenai mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik. Sedangkan artikel ilmiah populer tidak terlalu terikat oleh konvensi. Dengan mengeksplorasi yang mengacu pada beberapa pendapat para ahli, akan membuat kita dapat memahami formulasi setiap jenis artikel dan membuat kita dapat lebih baik dalam menyusunnya. Dalam mengeksplorasi struktur teks ini, ada 2 struktur yang akan kita bahas. Yang A, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Menurut Cargill and O'Connor, artikel penelitian terikat oleh konvensi IMRAD yang merupakan singkatan dari Abstract, Introduction, Material and Methods, Result, and Discussion. Yang dalam bahasa Indonesia ini sendiri, struktur teks tersebut berupa abstrak, pendahuluan, materi, metode, hasil, dan pembahasan. Sedangkan di pihak lain, menurut Lin dan Evans, artikel penelitian itu terikat oleh konvensi ILM-RDC, atau yang dalam bahasa Indonesia ini sendiri, struktur teks tersebut berupa pendahuluan, kajian pustaka, materi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian, Wiratno menggabungkan 2 formulasi tersebut sehingga artikel penelitian dapat disusun kembali dengan struktur abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Sedangkan pada artikel konseptual, strukturnya yaitu terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, dapat kita lihat bahwa antara artikel penelitian dengan artikel konseptual itu terdapat perbedaan. Ya, perbedaan itu terletak pada struktur metodologi penelitian dan hasil. Pada artikel konseptual itu terdapat struktur metodologi penelitian dan hasil. Sedangkan pada artikel konseptual tidak terdapat kedua struktur tersebut. Yaitu B, struktur teks pada artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut sebagai artikel opini. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau genre diskusi. Dengan demikian dapat diperoleh bahwa strukturnya dapat berupa pertama, struktur teks eksposisi yang mempunyai struktur teks yang pertama yaitu isu yang berisi pernyataan yang menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penulis terhadap topik yang sedang dibahas. Yang kedua berisi argumentasi
yaitu berisi alasan-alasan dan bukti-bukti terhadap pendapat si penulis. Dan yang ketiga ada reiterasi, berisi penegasan kembali terhadap rangkuman tesis dan argumentasi yang berisi penjabaran fakta yang telah dibuat oleh si penulis. Yang kedua, struktur teksnya dapat berupa struktur teks diskusi yang mempunyai struktur antara lain. Yang pertama, isu, berisi permasalahan atau isu pokok pembahasan. Yang kedua, ada argumentasi mendukung, berisi pernyataan yang menguatkan pendapat si penulis. Yang ketiga, ada argumentasi menentang, berisi sanggahan. Kemudian ada kesimpulan, berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari 2 atau 3 gagasan yang berbeda sudut pandangnya. Dan yang terakhir, ada rekomendasi, yaitu bagian akhir yang berisi ajakan dari si penulis kepada si pembaca. Nah, itulah tadi materi presentasi dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat diterima dengan mudah oleh teman-teman semua, dan semoga juga kita dapat benar-benar mengaktualisasikannya dalam kegiatan berakademik. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.